membahagiakan, menyelamatkan. Kita siapapun yang datang seharusnya bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan. Adalah standar yang dikeluarkan dari DSN MUI. Apakah pelayanan dokternya berbeda dengan rumah sakit? Membaca basmalah dan mengajak pasien untuk membaca basmalah. Ini tentu sangat berbeda dengan apa yang ada di rumah sakit lain. Sedetail itu rumah sakit syariah memperhatikan mengenai prosedurnya adalah apabila dokter yang melakukan itu berbeda gender, dia harus ada pendampingnya. Kalau pasien muslim datang ke rumah sakit syariah, dia akan kita ajari wudu, kita ajari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore hari ini bisa berjumpa kembali pada dalam podcast Ukhuwah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sore ini kita bersama saya, Dr. Agus saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis dari RSUD Klaten. Sore ini menjadi moderator pada podcast Ukhuwah yang bertopik tentang Service Excellence pada Rumah Sakit Syariah. Dan saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita bersama dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, dan kami senang sekali bisa bersama dengan beliau. Coba kita sapa terlebih dahulu ya dengan Dr. Hajar Fatmasari, Mars Fiskwa. Beliau saat ini adalah sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medis di RSUD Islam Boyolali, dan beliau juga sebagai asesor sertifikasi syariah rumah sakit. Oke, kita sapa. Selamat sore Dr. Hajar. Selamat sore Dr. Agus, sehat-sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya dok ya. Alhamdulillah, luar biasa. Senang sekali Dr. Hajar kita bisa bersama ini membahas mengenai topik yang sangat menarik ya, tentang Service Excellence, tentang pelayanan rumah sakit syariah ya dok. Mungkin sudah sering jamak pelayanan syariah itu di mana-mana dok. Sekarang lagi hits-hitsnya, bahkan dari fashion, dari skincare, kemudian dari perbankan, semuanya tentang syariah. Nah, saat ini saya ingin bertanya dok sedikit ya dok, apa sih sebenarnya tentang rumah sakit syariah itu sendiri? Oke, baik. Ya, menggelitik para audiens ini. Baik, terima kasih Dr. Agus. Memang benar seperti yang disampaikan Dr. Agus ya. Salah satu hal yang kita syukuri sekarang, kata syariah itu lama-lama tidak menyeramkan. Betul sekali dok. Dan juga memang semestinya begitu, karena kita tahu bahwa agama kita Islam ini diturunkan untuk sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya ketika seorang itu menjalankan Islam dengan benar sesuai syariah, maka dampak yang seharusnya dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, oleh lingkungan, adalah dampak yang membahagiakan, menyelamatkan, gitu. Jadi poinnya malah membahagiakan dan menyelamatkan ya, itu ya. Kembali kepada tujuan utama diturunkannya Islam itu kan sebagai rahmat bagi sekalian alam, maka kita adalah duta dari misi itu. Seharusnya kehadiran kita juga menjadi rahmat bagi lingkungan kita. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari rumah sakit syariah juga begitu. Ketika sebuah rumah sakit sudah mengikrarkan diri sebagai rumah sakit syariah, maka siapapun yang datang seharusnya bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, rasa aman di rumah sakit tersebut. Jadi diharapkan semua yang bisa berada di lingkungan rumah sakit bisa memperoleh suatu kebahagiaan sebenarnya dari awal sampai akhir. Iya. Nah, begini dokter, karena untuk rumah sakit sendiri adalah sehari-hari bertemu dengan pelayanan pasien ya dok ya. Iya. Nah, bagaimana sih sebenarnya implementasi pelayanan pasien yang dimaksud dalam rumah sakit syariah? Apa sih bedanya sih? Saya rumah sakit negeri, rumah sakit swasta yang lain sama rumah sakit syariah, apa yang akan kami peroleh yang berbeda? Oke, baik. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus Dr. Agus. Kenapa harus memilih gitu dok? Kenapa? Betul sekali. Ya, apa bedanya? Bedanya banyak sekali nanti Dr. Agus, kalau kita kupas satu-satu akan sangat banyak. Tetapi pertama kali adalah sumber atau induk dari standar rumah sakit syariah yang resmi ini adalah standar yang dikeluarkan dari DSN MUI.
Jadi ada SNMUI ya, Dok, ya? betul. Jadi ada fatwa, yaitu fatwa tentang penyelenggaraan rumah sakit berbasis syariah. Nah, nanti di dalamnya akan diatur berbagai sisi, mulai dari SDM-nya, tata kelola organisasinya, keuangannya, pelayanannya, fasilitasnya, gizinya, obatnya. Dari situ nanti kita akan bisa melihat, oh ini ternyata bedanya rumah sakit syariah yang resmi dari DSN MUI dan rumah sakit lain yang belum menerapkan standar tersebut. Mungkin nanti di sesi selanjutnya akan kita kupas nih, Dokter Agus. Iya, wah benar sekali Hajar ya. Jadi komprehensif ya, Dok. Iya, Dari betul. semua aspek awal sampai akhir, semua pernafasan syariah. Oh, tadi saya bilang tentang pelayanan medis ya. Ternyata Iya. di manajemennya pun juga iya ya, Dok ya. Tadi disebutkan tentang bagian mengatur gizi dan mengatur farmasi dan sebagainya. Iya, betul. Iya. Oke, berarti Bapak Ibu sekalian, dengan kita memilih rumah sakit syariah sendiri, kita bisa memilih satu keistimewaan, kita bisa menginternalisasi, implementasikan standar-standar syariah tersebut ya, Dok. Iya. Tentu saja menjadi salah satu jaminan untuk kita lebih tenang. Iya, iya. Iya, dari awal sampai akhir. Oke, Dok, kalau boleh kita kupas kuliti pelan-pelan ya, Dok. Iya, baik. Kan tadi banyak banget yang menarik. Iya. Tapi pasti Bapak Ibu sekalian yang menikmati podcast pada hari ini akan bertanya, sebenarnya contohnya nih, Dok, kalau misalkan pasien ini memilih rumah sakit syariah ini untuk periksa, apakah pelayanan dokternya berbeda dengan rumah sakit Islam atau rumah sakit ormas yang lain yang belum tersertifikasi syariah? Oke. Dalam konteks service excellent, Ya. ya, saya rasa semua rumah sakit yang menyadari pentingnya kualitas dalam pelayanan pasti akan mencanangkan service excellent itu sebagai salah satu program yang dikejar atau diunggulkan, Dr. Agus. Nah, bedanya apa? Bedanya di rumah sakit syariah, standar budaya sikap, kemudian etika sesuai dengan prinsip Islami itu ada regulasinya sendiri. Jadi ada kode etik rumah sakit syariah, ada kode etik dokter di rumah sakit syariah. Iya, ada kode etik perawat di rumah sakit syariah yang pada dasarnya melengkapi dari kode etik yang sudah kita kenal selama ini. Iya, contohnya kode etik kedokteran. Iya, ada. Iya, betul. Tapi ditambahi. Iya, ditambahi dan dasarnya diperdalam. Jadi kalau kita selama ini sebagai dokter mengenal kode etik kedokteran, kemudian di rumah sakit syariah ini apa ya? Ruhnya itu ditambah begitu. Ruhnya ditambah seperti tadi ada bahwa kita itu harus berbuat baik sebagaimana Allah itu telah berbuat baik kepada kita begitu. Kemudian ada apabila kita menyelamatkan satu jiwa, maka seolah-olah kita sudah menyelamatkan jiwa manusia seluruhnya begitu. Kemudian ada juga misalnya salah satu standar di rumah sakit syariah itu sebelum memberikan pelayanan atau tindakan kita diwajibkan untuk membaca basmalah dan mengajak pasien untuk membaca basmalah. Nah, ini mengajak pasien untuk membaca basmalah. Kadang yang dipahami baca bismillah dulu ya sebelum nyuntik, sebelum meriksa. Iya, tidak. Sebetulnya standarnya adalah membaca basmalah dan mengajak pasien untuk membaca basmalah. Ini tentu sangat berbeda dengan apa yang ada di rumah sakit lain. Rumah sakit lain tidak mengenal standar itu. Tapi di standar syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI, standar itu ada. Apa sih tujuannya? Di situ ada definisi operasionalnya. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa menyadari gitu ya bagi seorang dokter atau seorang perawat bahwa apabila nanti dengan upaya kita ini pasien itu kemudian sembuh atau membaik, itu bukan karena kita. Itu adalah ruhnya, that's the point gitu. Dan bagi pasien, agar pasien juga memahami bahwa segala upaya yang dilakukan kepada saya sebagai pasien itu
sifatnya memang hanya upaya. Nanti saya ini sembuh atau tidak, itu saya bersandar Betul, kepada. banyak banget sering nemu pasien nanti bisa sembuh kan dok, bisa sembuh kan Iya, dok. Nah itu iya. kadang betul pasien. Iya. Nah, dari satu standar ini saja, membaca basmalah sebelum melakukan tindakan dan mengajak pasien membaca basmalah itu sudah satu hal yang sangat excellent gitu ya dibanding rumah sakit lain. Karena apa? Karena di sini pasien maupun dokter, tenaga kesehatan yang lain itu, yuk kita sama-sama bersandar nih sama Allah gitu. Kita berusaha bersama-sama, tapi kita juga sama-sama bersandar kepada Allah. Baik, dokter. Gitu. Maaf sedikit bicara konteks sedikit ya dok, di konteks di lapangan. Kemarin sempat ada isu-isu sedikit ya di pelayanan dokter. Mohon maaf waktu itu dokter Opsin ya, yang di salah satu daerah terindikasi mohon maaf melakukan kegiatan aktivitas pelayanan kedokteran yang tidak menghormati tentang aurat atau kemudian mohon maaf mungkin bahasa kasarnya adalah asusila. Nah itu apakah dengan adanya rumah sakit syariah dengan ada kode etik bisa menjadi salah satu solusi untuk di zaman sekarang? Tentu saja bisa, Dokter Agus. Gitu. Kenapa bisa? Karena salah satu standar di rumah sakit syariah itu ada standar umum yang berbunyi bahwa di rumah sakit ini kita harus, satu, menjaga aurat pasien, dua, menghindari kholwat, berdua-duaan saja begitu ya antara orang yang berbeda gender, dan kemudian ikhtilat itu bernyampur baur antara orang yang berbeda gender begitu. Nah, dengan adanya standar itu, implementasinya dalam pelayanan bagaimana? Dalam pelayanan, apabila antara dokter dan pasien itu berbeda gender, dan ini jamak terjadi pada pasien Opskin ya Dokter Agus ya. Pasiennya kan wanita ya. Di Opsin mayoritas. Iya, dokternya sekarang sebagian besar masih laki-laki gitu. Maka ketika dokter yang laki-laki itu melayani pasien wanita atau sebaliknya, maka harus ada orang lain yang ikut mendampingi. Oh, ada pendamping. Iya. Dari keluarga atau dari? Iya, bisa dari keluarga, bisa dari tenaga lain, karena tidak semua pasien itu diantar. Tapi prinsip dasarnya kalau pada pelayanan yang melibatkan aurat kubro, misalnya mohon maaf, pemasangan selang untuk selang kencing. Nah, itu mutlak harus dilakukan oleh petugas yang gendernya sama. Gitu. Tapi kalau di pelayanan yang selain itu berlaku hukum yang umum tadi. Jadi sebisa mungkin sesuai gender, tetapi apabila tidak bisa maka akan ditemani. Jadi tidak dibiarkan. Menarik sekali ya, itu salah satu ketentraman ya. Kemarin waktu itu pas kejadian betul-betul banyak suara netizen yang betul-betul khawatir dengan pelayanan sehingga memberikan presiden buruk dari pelayanan kedokteran, sehingga dengan ini menjadi salah satu solusi. Iya, itu baru dokter. Nah, kalau untuk perawatnya ada lagi Dokter Agus selain itu. Jadi itu dari sisi pemberi pelayanannya ya. Kemudian dari sisi tata cara pelayanannya untuk mencegah tereksposnya aurat pasien itu, di rumah sakit syariah itu diajarkan kita hanya boleh membuka bagian tubuh pasien yang kita perlukan untuk diperiksa. Gitu. Misalnya nih, misalnya kalau kita mau diambil darahnya gitu ya. Kalau diambil darahnya kan di lengan, sementara kita menggunakan baju panjang, maka wajib apabila yang mengambil ini berbeda gender harus ditutup. Gitu. Maka kita di area terbatasi yang dibatasi sehingga ada ada selimut khusus untuk pengambilan sampel lab, ada celana melahirkan agar ketika ibu melahirkan itu tidak terekspos kakinya yang memang tidak perlu untuk dilakukan tindakan. Nah, seperti itu. Iya. Tadi kan banyak sekali yang betul-betul diperhatikan ternyata ya. Iya, betul. Belum semuanya diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Sedetail itu rumah sakit syariah memperhatikan mengenai menurut saya ini service excellent, menghargai suatu privacy. Ya. Iya, betul. Malah ini hak asasi yang mendasar. Iya. Begitu juga dengan perawatnya, Dok. Begitu juga dengan perawatnya. Iya. Beberapa pelayanan di radiologi
yang menunjang kebutuhan pelayanan seperti opsin juga, seperti fertilitas, kita harus melakukan pemeriksaan, oh ini jalan lahirnya paten apa tidak, kayak gitu. Kan ngecek nih dokter radiologinya itu juga apakah sama dengan norma yang dilakukan oleh dokter opsin? Sama? Iya, sama Dokter Agus. Bahkan kalau untuk pemeriksaan di radiologi itu kan namanya pemeriksaan HSG ya. Oh iya, Iya, pemeriksaan HSG itu disebutkan secara khusus dalam standar. Memang rumah sakit harus memiliki prosedur dalam pemeriksaan HSG yang itu tadi dalam rangka menjaga aurat pasien. Begitu, dan mencegah pasien dari khalwat dan ikhtilat. Maka di pemeriksaan HSG prosedurnya adalah apabila dokter yang melakukan itu berbeda gender, ya harus ada pendampingnya. Kita lanjutkan diskusi yang tadi ya mengenai Service Excellence di Rumah Sakit Syariah, dan tetap bersama dengan Dr. Hajar ya. Beliau adalah selaku asesor sekaligus juga praktisi juga di rumah sakit, karena beliau sebagai wakil direktur pelayanan medis di RSUD Islam Boyolali ya. Dan Dok, RSUD Islam Boyolali sendiri di bawah naungan Yayasan Jamaah Haji Klaten ada memiliki 3 rumah sakit nih. Iya. 3-3-nya berarti sudah tersertifikasi syariah juga ini. Iya, jadi yang pertama kali tersertifikasi syariah adalah Rumah Sakit Umum Islam Klaten, dan sudah 2 atau 3 kali dilakukan resertifikasi. Kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Umum Islam Boyolali, dan saat ini Rumah Sakit Umum Islam Cawas sudah menjalani proses, tinggal 1 langkah terakhir saja untuk tersertifikasi menjadi rumah sakit syariah. Sudah prasurvei. Ya, tentang iya, misi membawa rumah sakit syariah nih Dok ya. Iya betul. Yang menarik sekali Dokter, tadi sudah dipaparkan mengenai pelayanan kesehatan baik dari medis kemudian keperawatan dan juga di penunjang seperti sedikit. Nah ini Dokter, kan tadi juga aspek-aspek manajemen di pelayanan juga disinggung ya Dok ya. Jadi apakah dengan kita melakukan sertifikasi syariah kita juga bisa melakukan bermuamalah terhadap rekan-rekanan yang dibutuhkan oleh rumah sakit? Iya. Apa ada regulasi-regulasi khusus? Iya betul. Jadi service excellent yang bisa diwujudkan oleh rumah sakit syariah bukan hanya service excellent kepada pasien, Dokter Agus. Iya. Jadi service excellent itu juga kita bisa wujudkan kepada rekanan atau vendor yang bekerja sama dengan kita. Karena apa? Karena rumah sakit syariah mengatur bahwasanya setiap perjanjian kerjasama dengan pihak lain itu harus menggunakan akad atau perjanjian yang berlandaskan pada prinsip syariah, di mana prinsip syariah itu adalah adil, kemudian tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu, transparan, kemudian tidak ada suap menyuap, seperti itu, sehingga tidak hanya kepada pasien ya, tidak hanya kepada pasien, juga kepada rekanan, vendor dan semua yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan rumah sakit itu sendiri. Iya betul, sehingga itu kan prinsip-prinsip yang tadi disebutkan itu adalah prinsip kebaikan universal ya Dokter Agus ya, dimana semua orang atau semua lembaga bisnis ketika ingin bekerja sama dengan lembaga bisnis lain inginnya bekerja sama secara fair, gitu, adil, setara, iya setara. Jadi kita BPJS ya. Transparan, tidak ada yang dirugikan, begitu ya Dokter Agus ya. Tidak ada suap menyuap. Ini sudah ada persetujuan kok, ternyata ada yang main belakang dengan suap. Nah, seperti itu sangat dilarang di rumah sakit syariah, sehingga ada di rumah sakit syariah itu namanya Dewan Pengawas Syariah, Dokter Agus. Ya, Dewan Pengawas Syariah ini adalah perpanjangan tangan dari DSN MUI yang bertugas untuk meninjau nih apakah perjanjian atau akad yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak lain ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, gitu. Berarti ada pemeriksaan ya. Ada controllingnya. Iya, controlling. Iya. Apa tidak. Iya. Dokter kan tadi ngobrol tentang rekanan, ya salah satunya kan juga bagaimana kita melihat
pelayan pasien yang paling ini banyak diskusi tentang obat, vaksin, di Rumah Sakit Syariah. Bagaimana sih kita dalam mengelola obat-obatan ataupun vaksin yang diperuntukkan untuk pasien dalam pelayanan kesehatan itu sendiri? Oke. Jadi berobatlah dengan yang halal, begitu ya Dokter Agus ya. Perintahnya seperti itu, dan semua penyakit itu ada obatnya. Nah, mulai dari situ maka dalam fatwa DSN MUI memang semestinya rumah sakit itu menyediakan obat yang halal bagi pasien, dan kita selalu memonitor berapa persen obat di rumah sakit ini yang sudah memiliki sertifikat halal, dan kita terus berusaha untuk meningkatkan. Itu memang belum 100%, tetapi belum 100%-nya itu bukan karena kurangnya usaha yang dilakukan, tetapi karena memang ketersediaan di pasar yang belum ada. Iya betul, ada beberapa obat yang betul-betul belum tersertifikat halal, sehingga rumah sakit dalam melakukan pengadaan obat itu ada sistem prioritasnya. Yang pertama adalah cari obat yang bersertifikat halal terlebih dahulu, gitu ya. Apabila tidak ada, maka apabila suatu obat itu belum bersertifikat halal tetapi juga tidak mengandung bahan yang diharamkan, maka itu menjadi prioritas kedua. Begitu Dokter Agus. Kemudian nanti prioritas yang ketiga atau yang terakhir adalah bahan yang dalam prosesnya bersinggungan dengan bahan yang diharamkan, atau yang produk akhirnya masih mengandung bahan yang diharamkan. Itu menjadi pilihan yang terakhir, dan untungnya obat-obat yang seperti itu biasanya ada keterangan dari pabrikannya bahwa ini apakah bebas material babi atau masih mengandung, begitu. Kemudian apabila terpaksa kita harus menggunakan obat yang seperti itu, maka obat seperti itu hanya bisa digunakan pada kondisi yang jika tidak digunakan maka akan terancam ini jiwa pasien. Berarti emergency nih, dok. Emergency. Itu, dan keterbatasan ilmu kita belum bisa menemukan obat lain yang halal. Apabila menemui kondisi emergensi yang mau tidak mau memang hanya itu obat satu-satunya, maka yang dilakukan adalah meminta persetujuan kepada pasien atau keluarganya bahwa obat ini mengandung bahan yang diharamkan, tetapi ini adalah satu-satunya obat yang sesuai untuk kondisi pasien saat ini. Pilihan ada pada itu ya, pilihan betul untuk life saving atau emergency, maka harus diberitahukan kepada keluarga sehingga nanti keluarga yang memutuskan. Sari ya pemirsa, bahwasanya sedetail itu memperhatikan mengenai obat ya, karena sering sekali kita juga mau mengkonsumsi apa, takut ya dengan adanya jaminan halal, prioritas yang awal ataupun kandungan yang halal itu pasti ditentram buat kita yang berobat. Kalau yang tadi mohon maaf terpaksa harus menggunakan yang haram atau bersinggungan karena memang untuk life saving belum ada pengganti yang lain, kami mohon maaf, saya posisikan sebagai pasien, saya bisa mengetahui itu. Bisa. Apabila Anda di rumah sakit syariah tidak diinformasikan tentang hal tersebut, maka bisa diasumsikan obat yang diberikan ini memang halal atau tidak mengandung bahan yang diharamkan. Kalau mengandung begitu. Berarti saya akan diberitahu terlebih dahulu. Iya, dan bahkan pemberitahuannya secara tertulis, Dokter Agus. Ada namanya inform konsen. Penting nih. Iya. Kadang kan kita khawatir. Saya aja mohon maaf nih cerita sedikit, kemarin ada tamu saya ngajak makan di tempat makan, tamunya itu nggak mau makan sebelum saya mengkonfirmasi itu hal dan tidak ada declaration minimal ini. Iya, self declare sekarang namanya. Self declare, kemudian saya udah banyak semakin masyarakat Indonesia ini kesadarannya ya. Betul. Iya. Betul. Nah, kalau ini sudah ada pemerintahan di awal tuh sangat nyaman pasti untuk berobat dan memastikan. Nah, tadi ngomong saya di resto ya. Iya. Makanan kan berarti yang, karena selama ini taunya hal haram itu makanan, tentang obat. Nah, ini yang makan nih. Tadi ngobrol tentang saya makan di resto, ada pertanyaan itu. Nah, bagaimana sih kalau
di rumah sakit syariah ya, kan pasien pasti dapat makan, kemudian juga pengunjung bisa beli makanan di situ. Terjamin nggak sih tentang hal ini di rumah sakit syariah? Oke, insya Allah sangat terjamin Dr. Agus, karena memang di standar rumah sakit syariah ini prasyarat bagi suatu rumah sakit untuk bisa mengikuti sertifikasi rumah sakit syariah adalah dia sudah tersertifikasi gizi halal terlebih dahulu. Itu mah di awal. Itu di awal. Dan makanya memang masyarakat pun juga tanya hal haram itu di makanan. Benar sekali ya, di awal ya. Di awal proses sertifikasi gizi halal itu bukan suatu proses yang mudah, Dr. Agus. Karena yang pertama rumah sakit harus memastikan dulu sejak dari pemilihan bahan, karena rumah sakit itu kan mengolah sendiri. Ada sebagian yang beli, ada sebagian yang mengolah sendiri. Untuk yang mengolah sendiri, rumah sakit sudah harus memiliki daftar atau formularium bahan halal. Misalnya ada 1.500 bahan, maka 1.500 ini adalah sudah harus dipastikan sertifikat halalnya ada atau tidak. Kemudian setelah itu nanti rumah sakit harus memiliki standar menu, di mana misalnya ada 300 menu, maka 300 menu ini akan diperiksa oleh verifikator apakah betul bahan-bahan yang ada di dalam menu itu adalah bahan yang ada sertifikat halalnya yang tadi sudah didaftar dalam formularium itu, begitu. Kemudian itu dari yang dari pasien, dari pengunjung juga sama. Begitu juga dengan pengunjung. Jadi kantin yang ada di rumah sakit memang vendor yang memasukkan makanan ke rumah sakit itu harus dipastikan memiliki sertifikat halal, Dr. Agus. Dan sertifikat halal itu saat ini ada mekanisme baru yang dinamakan self declare ya. Kalau kantin itu masih merupakan industri yang kecil, maka mungkin bisa menggunakan mekanisme self declare seperti yang tadi diminta oleh temannya Dr. Agus itu ya. Betul. Gitu. Kaget waktu saya. Tapi menarik ini mengingatkan saya. Oh iya, makan saya jamu tanya dulu halal nggak nih? Ya, wow, betul. Jadi betul harus dipastikan. Iya. Sampai pada pencucian alat makan, kemudian distribusi makanan itu juga ada standarnya. Dipastikan agar troli yang digunakan untuk distribusi ini memang bersih, kemudian terbebas dari najis, begitu. Pencucian alat makan, pencucian alat masak itu juga diperhatikan alurnya sehingga memang betul-betul bersih, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya, Dr. Agus ya. Betul sekali, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi ya saya sangat salut dengan komitmen baik yang membuat standar sekaligus yang menerapkan, luar biasa. Karena detailnya cukup banyak, tapi ya Allah memampukan insyaallah ya, Dok. Insya Allah. Baik dokter, kita sudah memasuki sesi ketiga nih, Dok, sesi paling akhir nih, Dok. Nah, tadi kita sudah ngobrol mengenai apa sih definisi rumah sakit syariah, pelayannya bagaimana. Nah, ini yang menjadi salah satu yang penting nih. Bagaimana kalau kan kalau rumah sakit pasien, klien ataupun pelanggannya bisa dari manapun ya. Bagaimana seandainya pasien-pasien itu dari non-muslim ya, yang mana dia juga ingin memperoleh pelayanan excellent dari rumah sakit syariah tersebut tanpa harus dia terganggu dengan keyakinannya. Bisa nggak sih seperti itu? Iya, sangat bisa, Dr. Agus, karena sebagai muslim tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwasanya kita diperintahkan untuk menyelamatkan jiwa manusia, bukan menyelamatkan jiwa orang Islam gitu, Dr. Agus. Jadi sebagai orang Islam kita diperintahkan berbuat baik itu kepada semua manusia. Bahkan apabila kita menyakiti tetangga kita yang non muslim, maka sama halnya kita menyakiti Rasulullah, kan begitu ajaran yang kita terima. Oleh karena itu perbedaannya
perlakuan kita kepada pasien muslim dan non muslim. Kalau pasien muslim datang ke rumah sakit syariah, dia akan kita ajari wudu, kita ajari sholat. Tetapi kalau pasien non muslim datang ke rumah sakit syariah, tentu tidak akan kita ajari untuk wudu dan sholat. Bagus. Tetapi tetap akan kita berikan pelayanan yang ramah, pelayanan yang optimal. Bahkan apabila menghendaki untuk diberikan pelayanan kerohanian sesuai dengan agama atau kepercayaannya, juga bisa kita layani. Jadi ada koneksi dari rumah sakit tersebut untuk memberikan pelayanan ya. Iya. Biar kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Apabila memang ada pasien non muslim yang membutuhkan rohaniawan dan tidak bisa mendatangkan sendiri, maka bisa dilayani di rumah sakit ini. Iya betul. Jadi emang kadang khawatirnya Dok, kalau sertifikat syariah, wah ini hanya untuk milihnya orang muslim, nggak boleh non muslim di sini. Padahal dia juga punya hak untuk pelayanan kesehatan yang sama. Betul, Dokter Agus. Ini Dok, kalau pasien yang Islam kan boleh pelayanan kafah ya. Iya. Nah ini penting, terakhir saya sempat lupa nanti. Ketika dia di akhir hayat, mohon maaf, qadarullah, setelah pengobatan belum bisa kembali sehat, tapi menurun kondisinya sampai dengan kematian, bagaimana apa yang akan diperoleh oleh pasien, baik yang muslim maupun non muslim lah. Oke. Jadi pasien yang mengalami kondisi kritis itu memang secara standar diatur agar rumah sakit itu menyediakan mekanismenya, termasuk mekanisme bimbingan spiritualnya, begitu Dokter Agus. Sehingga itu tadi, kalau yang pasien non muslim biasanya mereka akan membutuhkan rohaniawan, dan apabila bisa mendatangkan sendiri maka didatangkan sendiri, kalau tidak bisa maka rumah sakit akan membantu. Itu bagi pasien non muslim. Kemudian bagi pasien muslim ini prinsipnya sama, kita memiliki rohaniawan ya Dokter Agus ya, memiliki rohaniawan yang akan menguatkan baik dari pasiennya maupun dari keluarganya. Kadang pasien di fase-fase kritis itu kan masih ada yang sadar begitu ya, masih ada yang sadar, sehingga banyak dibimbing untuk berzikir gitu, tidak meninggalkan sholat begitu. Dan jangan lupa keluarganya juga harus dipersiapkan tentang segala kemungkinan yang bisa terjadi pada pasien ini, sampai pada risiko terburuk. Iya. Kemudian penutupannya adalah kalau pada pasien muslim ada standar yang dinamakan talqin. Jadi kita membimbing pasien muslim di saat-saat akhir menjelang kematian itu untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan itu merupakan standar wajib, harus dicapai 100%. Apabila ada pasien yang mau meninggal kok tidak ada yang mentalkin, maka nanti itu akan menjadi suatu dinamakan insiden keselamatan pasien syariah gitu Dokter Agus. Jadi tidak boleh ada pasien meninggal kok tidak didampingi, karena kita sebagai orang Islam juga kan kalau kita meninggal kita juga ingin bisa mengucapkan kalimat itu, dan tidak bisa diremedi ya Dokter Agus ya. Jadi jadi menjadi standar wajib, dan itu menjadi salah satu yang didambakan semua orang ya. Iya, pada betul. saat di akhir hayat bisa bilang La ilaha illallah ya. Iya, yang itu tidak ada di rumah sakit yang tidak syariah ya Dokter Agung ya, Dokter Agus ya. Tidak ada standar wajib. Iya, belum tentu bisa gitu ya. Iya. Yang dikhawatirkan ketika dia berobat, jangan-jangan aku nanti selesai di sini nggak ada yang mentarkan, mendoakan, jadi sekali khawatir. Tapi di rumah sakit sertifikat syariah pasti bisa dijaga. Iya, karena perawatnya semua dilatih, dokternya semua dilatih Dokter Agus. Jadi siapapun yang berada di sisi pasien itu, insya Allah mereka semua bisa membimbing. Luar biasa detail-detail yang diperhatikan tadi, dan itu terlaksana di 3 rumah sakit yang di bawah naungan Yayasan Jamaah Haji Klaten. Iya, ya, Dok, ya? Betul. Mengapa sih kok Yayasan Jamaah Haji Klaten ini berkomitmen untuk mendorong 3 rumah sakit ini terlibat dalam rumah sakit sertifikasi syariah? Baik, jadi Yayasan Jamaah Haji ini kan didirikan untuk menjaga kemakburan haji ya Dokter Agus ya. Jadi haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima, haji yang ketika kita sudah pulang berhaji maka manfaat yang bisa kita berikan kepada orang itu akan bertambah banyak. Dan Masya Allah para pendiri ini ingin agar
manfaat yang diberikan kepada masyarakat itu langgeng sepanjang masa dan bertambah besar. Kalau kita bayangkan dulu, asal usul rumah sakit ini hanyalah sebuah klinik kecil yang melayani beberapa orang saja, kemudian dengan berbagai upaya dan keikhlasan dari para pendiri ini berhasil membangun setahap demi setahap gitu ya, dan sekarang menjadi 3 rumah sakit dan beberapa amal usaha lain. Bayangkan saja sudah berapa itu karyawan yang terserap beserta keluarganya yang hidup dari amal usaha ini, dan juga berapa jumlah pasien yang sudah dilayani dan merasakan manfaat dari amal usaha ini, begitu Dokter Agus. Sehingga tidak heran atau bukan suatu hal yang aneh apabila Yayasan Jamaah Haji ini memegang teguh prinsip pendirian awal tadi untuk menjaga kemakburan haji. Itu adalah prinsip Islam, maka tentu ingin agar rumah sakit dan amal usaha yang lain ini dijalankan dengan prinsip yang sesuai syariah, begitu. Jangan sampai nanti amal usaha ini dijalankan semata-mata hanya mengejar keuntungan semata, tetapi menggunakan cara-cara yang tidak baik, tidak sesuai dengan syariah. Karena itu yayasan selalu mendorong kita semua rumah sakit di bawah jajarannya untuk ayo dong segera sertifikasi rumah sakit syariah, dan juga sungguh-sungguh mengawal, karena kita selalu dimintai laporan nih sejauh mana nih pelaksanaannya, ada kendala apa, itu ada evaluasi rutin, ada Dokter Agus. Jadi ada gitu, monitoring dari yayasan terhadap 3 rumah sakit dalam pelayanan sertifikasi syariah. Iya, betul. Biasa. Dan gitu. Ini sebenarnya sertifikasi syariah ini sudah berapa lama tuh dimulai di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia itu sekitar tahun 2016 atau 2017. Iya. Dan kita termasuk yang, kalau tidak salah kita nomor awal. 15 ya. Termasuk awal ya. Termasuk termasuk sekitar 15 awal. Kemudian gitu. Dari Yayasan Jamaah Haji mendorong rumah sakit kedua dan rumah sakit 3 Jawas untuk juga masuk dalam sertifikasi. Karena manfaatnya betul-betul bisa dirasakan, Dokter Agus. Oh iya Dokter Agus, saya pernah mewawancarai perawat-perawat yang pindah dari rumah sakit lain ke rumah sakit kita, begitu. Apa yang kamu bedakan Mbak di sini? Saya sebenarnya tidak berharap bedanya itu ada hubungannya dengan syariah gitu ya, tapi ternyata mereka sama menjawab, Dok, di sini itu kalau pagi sebelum bekerja kita ngaji bersama, itu ternyata itu tidak ada di rumah sakit lain, Dok, dan itu membuat suasana kerja itu menjadi lebih nyaman. Kemudian itu tadi yang mengajak pasien membaca basmalah itu di rumah sakit lain tuh, di rumah sakit sebelumnya saya itu tidak pernah diajarkan untuk seperti itu, dan ternyata pasien itu sangat terkesan dengan itu. Di setiap ruangan ada alat ibadahnya, kemudian semua perawat itu diajari untuk bisa mengajarkan pasien wudhu maupun tayamum maupun sholat, kemudian makanannya diperhatikan. Ternyata hal-hal seperti itu yang membuat orang yang tadinya bekerja di rumah sakit non syariah kemudian masuk ke rumah sakit syariah itu merasakan perbedaan yang sangat besar, Dokter Agus. Nah, mudah-mudahan perawat yang, atau bukan hanya perawat, kita semua yang sudah bekerja di rumah sakit, juga harapannya, iya, sejak awal sudah bekerja di rumah sakit syariah itu mudah-mudahan juga akhirnya menyadari bahwa ini tuh memang betul-betul pembeda yang menjadi point of excellence. Menjadi point of excellence. Mulai dari membangun SDM-nya dulu, ketika manusianya itu sudah dibangun, dia sudah menyadari pentingnya memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Itu semata-mata bukan hanya untuk mengejar rating, semata-mata bukan untuk mengejar insentif, tetapi memang itu adalah bentuk ibadah, begitu. Bentuk ibadah, dan diberitahu bagaimana caranya, maka nanti yang keluar kepada pasien juga akan bisa dirasakan dengan baik, karena
itulah apa ya, dari hasil wawancara yang saya dapatkan itu, wah pasiennya tuh senang banget dok ketika baru datang disapa, assalamualaikum bapak silahkan, wah kok ramah sekali ya. Seperti itu. Iya, luar biasa ya. Tapi termasuk dalam motonya sendiri ya, iya, ramah, amanah, profesional dan islami. Baik, luar biasa pemirsa, kita sudah di akhir sesi. Terima kasih Dr. Hajar sudah memberikan pemaparan tentang Service Excellence pada pelayanan rumah sakit dengan sertifikasi syariah. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin, kami sudah di akhir sesi, kita izin pamit dokter. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.